warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wakil Pratama SHMK sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan saya Rehana Nusaibah sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya sebagai kuasa hukum dari Ibu Rehana. Nama saya Ilham Maulida. Dan nama saya Muhammad Al-Syafudhan Akila. Saya di sini sebagai tergugat dalam kasus ini. Dan hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, perkenalkan saya kuasa hukum dari Bapak Akila. Nama saya Safira Zaira. Baiklah, langsung saja untuk mempersilakan waktu. Saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Jadinya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama, yang harus Bapak Ibu ketahui, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, yang kelima, apakah negosiasi mencari kesepakatan atau menyusun kesepakatan akhir. Baik, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak. Baik, kita mulai mediasi pada siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar penjelasan dari pihak dari Ibu Rehana terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Akila, apa setuju? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini, Bapak Akila ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal dalam surat perjanjian Bapak Akila ini sepakat untuk melunasi hutangnya beserta bunganya pada tanggal 15 Juni 2023. Namun sampai saat jatuh tempo, Bapak Akila ini tidak mau melunasi hutangnya. Saya juga telah melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari tergugat ini. Baik, artinya Ibu Rehana kecewa atas kejadian ini. Ya, sangat-sangat kecewa Pak. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, begitu? Betul Pak, karena utang Bapak Akila ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian ini kan sudah sepakat untuk segera melunasi utang-utang beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Baik, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Rehana, darinya saya beri kesempatan kepada Bapak Akila untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita lakukan. Iya. Silakan. Terus terang Pak, saya sedikit kecewa atas perlakuan dari Ibu Rehana yang begitu gegabah dalam mengambil jalan mediasi ini. Apakah tidak ada jalan lain atau jalan alternatif lain untuk mencari Bapak jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran pada Bapak. Tapi ini yang Bapak berdiam diri. ini Tapi dari Bapak nggak ada respon apapun. Bapak-bapak saya tenang, Bapak-bapak harus tenang. Kalau pihak satu bicara, tolong dengarkan pihak yang sedang berbicara. Ya baik, maaf Pak. Oke. Terus dilanjutkan Bapak lagi Pak. Ya, jadi begini. Saya itu menyadari betul atas keterlambatan dari pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Rehana ini. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Ibu Rehana ini dapat mencoreng nama baik
saya Pak, seperti itu. Jadi usaha Bapak kurang dihargai dan belum menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar Pak? Ya itu Pak, itu yang saya inginkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Rehana dan Bapak Akila, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Yang pertama itu ada Ibu dan Bapak menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian inginkan, Bu, Pak? Betul, Pak. Betul. Baik, selanjutnya seperti Ibu Rehana dan Bapak Akila ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Rehana menganggap Bapak Akila sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya juga Bapak Akila percaya kepada Ibu Rehana bahwa Ibu Rehana sebagai pemberi utang yang dipercaya juga. Betul? Apa begitu? Betul. Seperti yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada Ibu Rehana untuk menyampaikan hal-hal yang lain. Baik Pak, saya izin sebagai kuasa hukum dari Ibu Rehana izin menyampaikan seperti apa yang sudah Ibu Rehana jelaskan, bahwa Bapak Akila harus sesegera mungkin dapat melunasi utang-utangnya karena ini sudah lewat dari garis tempo. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terutang cepat melunasi. Iya, betul, Pak. Baik. Mengenai penjelasan dari Ibu Rehana, apakah pihak dari Bapak Akila ada tanggapan? Baik, saya selaku kuasa hukum dari klien saya, Bapak Akila. Iya Pak, sebenarnya klien saya sangat kecewa terhadap atas tindakan dari Ibu Rehana karena terlalu gegabah dalam mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah utang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Rehana dan Bapak Akila akan cepat diselesaikan juga. Betul begitu? Betul. Baik, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Permasalahan tersebut ada dua di antara. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik antara hubungan Ibu Rehana dan Bapak Akila. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu Rehana dan Bapak Akila bahas dulu yang mana? Yang jelas klien saya menginginkan bahwa dari pihak Bapak Akila segera melunasi utang-utangnya. Baiklah Bu. Selanjutnya dari pihak Bapak Akila, gimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pelunasan utang, klien saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik saja dulu. Baik, bagaimana Ibu Rehana? Iya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama terlebih dahulu. Baik. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai permasalahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengungkapkan usulannya? Apakah ada Bapak dari pihak Bapak Akila terlebih dahulu atau dari pihak Ibu Rehana terlebih dahulu? Pak, sebetulnya hubungan klien saya dengan Bapak Akila ini sebelumnya cukup baik, sehingga klien saya percaya memberikan pinjaman untuk Bapak Akila ini dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Akila ini justru memanfaatkan kebaikan klien saya, dan hal ini yang sulit klien saya untuk terima. Jadi dalam hal pelunasan utang-utang pasti klien saya akan melunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena klien saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap tidak terjadi. Apakah pihak Bapak Akila memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Rehana? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, kemudian berapa jumlah yang harus dibayar, serta tengah waktu yang dibutuhkan
mungkin klien saya rasa itu sulit. Iya Kak, dari pihak Ibu Rehana sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu? Ya, Pak. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Rehana atau Bapak Akila sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memberikan atau memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membawa usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu mengikuti usulan nomor ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Rehana tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu klien saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji klien saya tidak akan menjelek-jelekan nama baik Bapak Ibu Rehana. Baik, saya melihat pihak dari Bapak Akila beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Rehana? Ya, pada dasarnya klien saya juga tidak ingin menginginkan hal ini terjadi jika pihak dari Bapak Akila ini segera memberi kejelasan tentang kapan dia akan melunasi hutang piutangnya. Baik, dari penjelasan dari pihak Ibu Rehana dan pihak Bapak Akila, saya melihat sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik antara Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2 yang tentang kewajiban perusahaan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Bapak Akila? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, klien saya pasti akan segera melunasi, hanya saja seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kami memohon kesabaran dari Ibu Rehana karena klien saya meminta untuk penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana pihak Ibu Rehana? Baik, tidak jadi masalah asalkan dalam waktu 3 bulan ke depan pihak dari Bapak Akila menepati janjinya untuk melunasi berlakukannya. Oke, jadi begini, pihak Bapak Ibu Rehana ini membutuhkan kepastian dari pihak Bapak Akila. Apakah Bapak Akila bisa menjamin bahwa semua utang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunasi? Iya Pak, jadi begini, awalnya klien saya berutang pada Ibu Rehana ini untuk keperluan penambahan modal usaha klien saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha yang akan ada, usaha dari klien saya ini akan berkembang dan klien saya akan segera melunasi saat itu. Menurut saya usulan dari Bapak Akila dan prosedurnya sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari pihak dari Ibu Rehana? Terus terang sebenarnya klien saya ingin pembayaran utang ini dapat segera dilunasi, namun baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Bapak Akila harus melunasi semua utang-utangnya kepada klien saya. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar on time pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan kepada pihak Ibu Rehana. Betul begitu? Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya ingin bertanya, perbedaan dari 2 klausul tersebut itu apa ya? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar dan maka harus diajukan gugatan kembali.
Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh pihak Bapak Akila. Bagaimana Bapak Akila? Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera mengumpulkan. Baik, silakan. Sambil kita menjalani surat perjanjian ini, saya harap pada kesempatan mediasi kali ini dapat hasil yang memuaskan terhadap kedua belah pihak. Langsung saja kita akhiri mediasi pada siang hari ini.